Semangat pagi Alphalender, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Julianus Ginting. Kita akan kembali belajar yang namanya Seven Habit. Oke, di dalam pembelajaran yang pertama kemarin, kita sudah belajar yang namanya habit. Oke, kita sudah belajar yang namanya habit. Kita sudah belajar juga yang namanya paradigma. Oke, paradigma. Dan kita sudah belajar juga yang namanya efektivitas. Dan kita sudah belajar juga yang namanya prinsip. Nah, itu adalah bagian-bagian yang akan selalu kita singgung di dalam habit-habit yang berikutnya. Nah, di dalam buku Stephen R. Covey ada juga yang namanya model skala kematangan. Jadi ada lingkaran, ya seperti ini. Ya, lingkaran skala kematangan itu yang paling mendasar sekali adalah ketergantungan. Jadi ketika kita lahir ke dunia ini kita tergantung ya sama orang tua kita. Setelah beranjak dewasa kita akan mandiri. Nah, baru setelah kita mandiri kita semakin tua. Artinya kita nggak mungkin hidup sendiri lagi. Dan di sana kita saling ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, itu adalah model skala kematangan yang sudah diciptakan oleh Stephen R. Covey. Nah, lalu di sana ada juga namanya segitiga. Yang pertama itu adalah kemenangan pribadi, ya. Kemenangan pribadi artinya kemenangan pribadi itu sayalah yang menentukan saya mau jadi apa. Lalu ada lagi yang namanya kemenangan publik, itu sudah ada hubungannya dengan orang lain. Lalu di mana posisinya habit 1 sampai 7 tersebut? Ya, sama-sama kita simak. Yang pertama adalah kemenangan pribadi itu, habit yang pertama ada di sana, be proaktif. Jadilah proaktif. Proaktif itu saya yang menentukan, makanya kemenangan pribadi. Lalu yang kedua apa? Begin with the end in mind. Mulailah segala sesuatu itu dengan tujuan akhirnya. Nah, saya juga tuh yang menentukan apa cita-cita saya. Mau saya lakukan atau tidak, itu juga saya yang melakukan. Itu juga kemenangan pribadi. Baru masuk kita ke habit yang ketiga, put first thing first. Ya, dahulukanlah yang utama. Dahulukanlah yang utama itu juga saya yang menentukan. Makanya itu bagian daripada kemenangan pribadi. Nah, baru ke atasnya lagi itu adalah berpikir menang-menang. Think win-win. Berarti sudah ada orang lain di sana. Berpikir menang-menang nggak mungkin saya sendiri. Sudah terlibat orang lain. Makanya di sana disebut kemenangan publik. Ya kan? Nah, baru ada lagi seek first to understand then to be understood. Kalau kita ingin dimengerti, berusahalah dahulu mengerti orang lain. Jangan hanya kepingin dimengerti orang lain. Nah, itu adalah kemenangan publik juga. Nah, baru synergize, ya, ciptakanlah synergize atau kerjasama. Berarti kalau kerjasama ada hubungannya dengan orang lain, itu juga kemenangan, ya, publik. Nah, baru habit 1 sampai dengan habit 6 ini tadi dirangkul, diikat, dikuatkan oleh habit yang ke-7, yaitu servant the soul. Asahlah gergaji. Oke, nah kita akan masuk ke habit berikutnya, habit yang pertama tadi. Tapi sebelum kita masuk ke habit yang pertama, kemarin kita belajar paradigma. Ketika kita berpikir paradigma, be proaktif, orang umum pola pikirnya apa kira-kira? Pola pikir orang yang berpikir secara umum di dalam be proaktif adalah keadaan memang begini dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, tergantung dengan keadaan. Itu orang yang berpikirnya secara umum di dalam proaktif. Tetapi kalau orang yang berpikirnya be proaktif tadi secara efektif, cara berpikirnya adalah saya bebas untuk memilih dan bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan saya. Jadi saya bahagia atau tidak bukan tergantung siapa-siapa, tapi tergantung daripada diri saya. Nah, itu orang yang berpikir be proaktif. Lalu perilaku orang yang be proaktif itu seperti apa sih?
Ada nggak bedanya dengan orang yang berpikir secara umum? Pasti. Contoh, orang yang berpikir secara umum, perilakunya, berpikirnya itu adalah bereaksi berdasarkan suasana hati, perasaan, dan keadaan. Seperti yang tadi. Oh, keadaan memang sudah begini. Ya sudahlah, nasib aku memang orang kampung. Ya toh? Selalu menyalahkan, menuduh, dan menggunakan bahasa reaktif. Dia nggak bisa kerja, disalahkan orang lain, disalahkan atasan, disalahkan trainernya, dan lain sebagainya. Oh, itu orang yang berpikir reaktif atau secara umum. Lalu, orang yang berpikir secara proaktif yang efektif adalah dia akan berhenti sejenak, ya toh? Lalu memberi respon berdasarkan prinsip dan hasil yang diinginkan. Prinsip itu jangan menggunakan prinsip yang salah, harus menggunakan prinsip yang benar. Dan orang yang proaktif itu selalu berpikir dan menjalankan dan menggunakan bahasa-bahasa proaktif, bahasa-bahasa yang positif. Lalu apa lagi? Dan mereka selalu fokus kepada lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh itu yang bisa dia sendiri mempengaruhi kondisi keadaan. Bukan tergantung daripada kondisi dan keadaan. Dia sendirilah yang membuat situasi lebih baik. Nah, lalu perilaku orang yang proaktif tadi, orang yang proaktif itu perilakunya dari mana sumbernya? Sumbernya itu ada orang mengatakan bahwa dari gen. Oh, gennya orang Batak galak. Ya, misalkan orang Sunda lembut misalnya. Oke, memang ditentukan sejak lahir saya seperti ini. Ya, ada juga orang yang berpikir ya, yang mengatakan bahwa perilaku mereka itu dari pendidikan, karena pendidikan yang mereka enyam. Dan ada juga orang yang berpikir bahwa perilaku itu berdasarkan keadaan. Bagaimana lagi? Saya memang lahir di lingkungan seperti ini. Nah, itu mereka mengatakan dari sana. Nah, lalu benar memang Anda dipengaruhi oleh gen. Benar Anda dipengaruhi oleh pendidikan. Benar juga Anda dipengaruhi lingkungan. Pengaruh ya, bukan ditentukan. Sebenarnya Anda itu ditentukan oleh prinsip yang ada dalam diri Anda. Jadi kitalah yang menentukan mau jadi apa kita. Bukan gen, bukan pendidikan, dan bukan pula lingkungan. Jadi kalau kita mau berhasil, jangan lihat orang lain. Saya mampu melakukannya, ya. Nah, lalu apa beda antara proaktif dan reaktif? Reaktif, ya, itu biasanya memberikan suasana hati mereka, perasaan mereka, keadaan mereka yang mengatur respon. Jadi kalau ada stimulus datang ke dalam diri dia, ya kan, responnya langsung ditabrak tanpa berpikir apa untung dan ruginya. Itu orang yang berpikir reaktif. Orang yang berpikir proaktif, mereka itu kekuatan, kebebasan, dan kemampuan untuk memilih respon sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Jadi ketika ada stimulus, orang yang berpikir proaktif itu, mereka diberi kebebasan untuk memilih, ya. Dan seperti apa respon yang akan mereka berikan? Respon itu ada 4 anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk merespon. Yang pertama adalah anugerah apa? Yaitu kesadaran diri. Ada yang namanya imajinasi dan hati nurani, dan apalagi kehendak bebas. Apa aja itu semua, ya. Kesadaran diri itu adalah dengan apa, ya kan, atau dampak apa yang akan ditimbulkan ketika saya berperilaku seperti ini. Itu namanya kesadaran diri. Tapi kalau imajinasi, misalnya dampak apa lagi yang Anda inginkan lagi dari diri Anda, hubungan dan hasilnya seperti apa, itu namanya imajinasi. Nurani apa? Nurani itu apa respon yang lebih baik dan lebih tepat. Nah, itu nurani. Baru kehendak bebas, artinya apa? Apa yang Anda akan lakukan untuk berhenti sejenak dan memberi respon yang lebih baik dan yang akan datang.
di masa yang akan datang. Ya, respon apa yang akan kita berikan yang lebih baik untuk masa datang. Nah, itu adalah anugerah orang yang berpikir positif. Nah, baru ada yang namanya lingkaran pengaruh tadi dan lingkaran kepedulian. Orang yang berpikir proaktif, dia selalu membesarkan lingkaran pengaruh. Sementara orang yang berpikir reaktif, dia malah memperkecil lingkaran pengaruh dia. Apa itu lingkaran pengaruh? Lingkaran pengaruh itu saya yang menentukan. Misalnya, saya mau kurus, saya mau gemuk, saya yang menentukan, bukan orang lain. Itu namanya pengaruhnya ada di dalam saya. Lalu lingkaran kepedulian apa contohnya? Contohnya gaji naik berdasarkan undang-undang. Nah, saya nggak berhak menentukan undang-undang, karena yang berhak menentukan undang-undang, membuat undang-undang MPR, DPR, Presiden, menandatangani, Menteri. Itu hanya peduli, saya responnya. Saya meresponnya hanya peduli aja, nggak ada pengaruh saya di sana. Nah, itulah bedanya cara berpikir orang yang proaktif dan reaktif. Lalu kesimpulannya adalah orang yang berpikir proaktif selalu mengambil tanggung jawab tentang keadaan di sekitarnya. Tidak menyalahkan situasi dan keadaan. Lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa diperbaiki dan memperluas pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dalam melakukan kegiatan, selalu optimis. So, orang yang lebih proaktif selalu berpikir positif dan selalu optimis. Jangan menyalahkan keadaan, karena semua modalitas untuk berhasil ada dalam diri saya, dan saya yang menentukan kalau saya mau berhasil. Nah, itu kira-kira be proaktif di habit yang pertama. Sampai ketemu di habit yang kedua. Oke.